Oke, jadi judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Hal yang pasti, pengharapan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus, hal yang pasti, pengharapan orang-orang percaya. Natsnya adalah dari 1 Korintus 15, saya akan baca mulai dari ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak lahir sebelum waktunya. Ini adalah lukisan tentang Yesus yang bangkit pada Minggu pagi di kuburan, ya. Dan kita dalam lukisan ini adalah ekspresi dari pelukis tentunya, Yesus yang sudah bangkit, ya, dan bahwa dia punya tubuh yang utuh, gitu. Jadi latar belakang dari nats pembacaan kita adalah bahwa dalam filosofi Yunani memisahkan hal raga dari roh. Raga atau fisik tidak penting, roh yang penting. Karena itu tidak ada kebangkitan raga, tidak ada kebangkitan tubuh. Inilah yang mau diluruskan oleh Paulus melalui firman yang kita baca tadi. Jadi kebangkitan kita akan sama nanti seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Punya raga, punya fisik, bersatu dengan rohani. Tapi raga ini adalah fisik, ini adalah tubuh rohani. Atau disebut raga kebangkitan. Sama seperti raga atau fisik dari Tuhan Yesus. Jadi kita melihat punya tangan, ya, punya kaki, punya kepala, dan seterusnya. Hanya bedanya nanti fisik atau tubuh yang akan kita terima tidak menjadi tua, tidak akan sakit, ya, tidak akan jadi keriput. Jadi luar biasa keadaan kebangkitan nanti, ya. Karena itu firman Tuhan berkata dalam nats selanjutnya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa kita yang paling malang? Karena kita tahu hidup ini adalah sementara. Hidup akan berakhir dengan kematian. Dan semua yang ada di dalam dunia akan kita tinggalkan. Dan dunia ini juga akan berakhir pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi kalau kita berharap hanya selama di dunia dan hal yang ada di dunia yang akan berakhir ini, maka dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kitalah orang yang paling malang. Jadi ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Oke, jadi hal yang pertama yang kita mau diskusikan adalah kebangkitan Kristus versi Mahkamah Agama. Bagaimanakah versi dari Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu?
Ini dalam Matius 28, 11 sampai 15. Kita membaca yang mengatakan begini, bahwa prajurit-prajurit penjaga di kuburan itu memberitahu mahkamah agama apa yang terjadi. Dikatakan ada gempa bumi, malaikat turun dari langit, menggulingkan batu. Mereka melihat wajah malaikat bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga ketakutan. Prajurit-prajurit ini kemudian diminta menyatakan bahwa murid-murid datang pada malam ketika mereka tidur mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan untuk tugas ini mereka diberi sejumlah besar uang. Ya. Jadi sebarkan aja berita bahwa murid-murid yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan katakan, waktu kami ketiduran, maka murid-muridnya mencuri mayat itu. Dan kalau ketahuan kepada Pilatus bahwa mereka ketiduran, nanti tua-tua akan melindungi. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 28, cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang maksudnya sampai waktu penulisan dari Injil Matius ini. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita bicarakan. Berita yang disebarkan serdadu sangat tidak masuk akal sehat. Karena, satu, Tuhan Yesus menyampaikan diri kepada beberapa pribadi maupun kelompok secara berulang-ulang selama 40 hari sebelum kenaikan ke sorga. Dan di dalam Alkitab tercatat orang yang pertama adalah Maria Magdalena, kemudian beberapa wanita yang pulang dari kubur, kemudian kepada Petrus, kemudian kepada 2 murid yang sedang melakukan perjalanan ke desa Emmaus, kemudian 10 murid pada minggu malam tanpa Thomas, minggu berikutnya 11 murid dengan Thomas, kemudian kepada Yakobus, yaitu saudara tiri Tuhan Yesus, kemudian 7 murid di Galilea tatkala mereka habis menangkap ikan, kemudian kepada 500 orang sekaligus yang kita baca tadi dalam 1 Korintus, yang pada waktu penulisan sebagian masih hidup. Kemudian ke-10 adalah kepada 11 murid tatkala memberikan amanat agung dalam Matius 28 di Galilea. Ke-11 adalah kepada murid 12 di Bukit Zaitun tatkala dia terangkat naik ke sorga. Dan Paulus mengatakan tadi dalam 1 Korintus 15, pada waktu ia perjalanan ke Damaskus, maka di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Ya, jadi tidak mungkin ini suatu rekayasa atau seperti sebarkan sebagian orang adalah halusinasi atau proyeksi hayalan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Apalagi di dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan bahwa kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya berulang-ulang. Kita baca dalam Kisah 1 ayat 3, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi inilah alasan yang pertama, oke? Kemudian kita masuk kepada alasan yang kedua. Berita utama para murid adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dari antara 11 murid, 10 orang dari mereka adalah mati syahid karena memberitakan berita Injil kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, jika berita itu rekayasa dan mayatnya hanya mereka curi saja,
tidak mungkin mereka mempertaruhkan nyawa untuk suatu berita bohong. Dan kita tahu, bukan hanya para rasul yang memberikan nyawa karena berita Injil. Karena dari abad 1 sampai abad ketiga adalah mengikut Tuhan Yesus, menyaksikan Yesus yang bangkit, taruhannya adalah nyawa. Misalnya seperti bapak-bapak gereja setelah zaman rasul-rasul yang disebut Polikarpus. Tahun 164 sesudah Masehi, dia juga dicoba dibakar, tetapi karena api itu tidak membakar tubuhnya, kemudian ditombak. Gereja mula-mula, bapak-bapak gereja itu para mati syahid oleh karena berita tentang kebangkitan Kristus. Jadi hal yang kedua adalah bahwa kalau itu berita hal yang bohong, tidak akan ada orang yang menyerahkan kehidupan bahkan nyawanya untuk sesuatu berita yang bohong. Hal yang ketiga adalah kejadian drastis yang menjadi pengalaman Paulus. Dari seorang yang membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus, menjadi orang yang berbalik 180 derajat menjadi pengikut Yesus sendiri. Bahkan rela memberikan nyawanya mati secara syahid juga di Roma. Ya. Jadi ini adalah gambar dari para pelukis dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, peristiwa ke Damaskus. Di tengah jalan ada suara dan cahaya, dan kemudian dia terjatuh dan buta selama 3 hari. Nah, akhirnya dengan pertemuan ini maka Paulus berubah 180 derajat, di mana di Yerusalem dia telah mengorganisasi pembunuhan bagi pengikut Yesus, yaitu Stefanus. Sekarang dia berubah haluan, dan dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, inilah kehidupan dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, maksudnya telah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, maka aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Jadi dia menjadi saksi yang setia dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi bukannya aku, dia katakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Akhirnya Paulus rela menderita juga berbagai penganiayaan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11, di mana di situ dikatakan 5 kali aku disesah, maksudnya dicambuk 40 kurang 1, 39 kali. 3 kali aku didera, maksudnya dipukuli. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari orang-orang yang tidak mau percaya, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, oleh karena berita kebangkitan tentang Tuhan Yesus. Jadi inilah perubahan yang drastis yang merupakan suatu fakta, suatu kenyataan bahwa Yesus hidup. Nah, tetapi ini kan cerita yang lalu. Barangkali di antara kita pun telah mengalami perubahan hidup, perubahan oleh karena Yesus bangkit itu. Dan ini juga yang saya mau bagikan sedikit sepintas lalu, karena sebagian teman-teman sudah tahu. Kristus nyata dalam pengalaman hidup saya, diraih oleh kasih-Nya dengan menyadarkan saya sebagai orang berdosa. Hari Sabtu sekitar jam 7 di Bandung, 19 Februari tahun 66. Mengerti kematiannya adalah untuk dosa-dosa saya. Dari firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24. Percaya akan penebusannya, maka saya menerima pengampunannya. Berangsur-angsur terjadi perubahan hidup sampai hari ini, alias oleh anugerahnya,
memampukan pertobatan. Jadi percaya bukan karena kata orang lagi, tapi karena mengalami sendiri bahwa dia hidup, dia sudah bangkit juga dalam kehidupan saya. Dan itu juga saya rasa menjadi pengalaman sebagian teman-teman. Jadi kebangkitannya memberikan kita kepastian dan kita juga akan dibangkitkan. Karena itu kita punya pengharapan. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa respon kita dengan pengharapan yang begitu besar? Apakah kita sudah punya tujuan hidup yang diselaraskan dengan pengharapan akan kebangkitan nanti? Kita sudah punya pengharapan, dan di tengah-tengah banyaknya tantangan, khususnya karena masa pandemi ini, kita tahu bahwa kita juga akan dibangkitkan setelah melalui proses kematian kalau Tuhan Yesus belum datang. Pandemi boleh jalan terus, tetapi kita akan bersama Dia tatkala kita sudah dipanggil pulang dan akan mengalami kebangkitan tubuh yang baru, tubuh yang utuh. Jadi bukan seperti filsafat Yunani, oleh karena hal raga adalah hal yang tidak penting, tetapi pada saat itu roh jiwa akan memiliki rumah baru, yaitu tubuh kebangkitan, dan dengan itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dengan pengharapan yang begitu menakjubkan Tuhan, bahwa kami akan mendapat tubuh baru, tubuh yang tidak akan menjadi keriput, tidak akan kena penyakit, tidak akan mempan kena virus-virus seperti corona, tetapi dalam keabadian selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bagimulah segala puji, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.